Ya, pemirsa, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyambut baik keputusan pemerintah yang mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak akhir tahun lalu. APPBI memprediksikan tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan pada tahun ini bisa mencapai 100%. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai akhir tahun 2022 lalu. Namun meski pemerintah telah resmi mencabut kebijakan PPKM, sejumlah pusat perbelanjaan khususnya di Ibu Kota Jakarta masih terlihat cenderung sepi pengunjung. Meski demikian, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI menyatakan optimis pencabutan PPKM akan mendorong pulihnya tingkat kunjungan dan okupansi pusat perbelanjaan. Ketua Umum APPBI, Alfonso Wijaya, seperti dikutip media mengatakan, pihaknya mendukung keputusan pemerintah yang menghentikan PPKM. Menurut Alfonsus, keputusan ini dilandasi pada kenyataan bahwa masyarakat sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat sehari-hari. Dengan mulai dicabutnya PPKM, APPBI memprediksi akan terjadi kenaikan tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan. Dan jika pada tahun 2022 tingkat kunjungan rata-rata diprediksi mencapai 90%, maka pada tahun 2023 ditargetkan meningkat menjadi 100%. Tak hanya menargetkan peningkatan pengunjung, APPBI juga memprediksi tingkat okupansi pada tahun ini akan mencapai tingkat sebelum pandemi, yakni sebesar 90%. Sementara tingkat okupansi pada tahun lalu yakni sebesar 80%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PPKM dicabut, pusat belanja masih sepi pengunjung. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Selamat pagi, Pak Alfonsus. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Apa kabar? Ya, Sehat-sehat selalu. sehat-sehat juga ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Alfonsus. Kita akan review terlebih dahulu nih. Kalau bicara tadi sudah disampaikan PPKM sudah dicabut, kemudian aktivitas masyarakat sudah normal, demikian juga dengan aktivitas bisnis. Namun masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih sepi, dalam artian belum beroperasi secara full power begitu. Dan kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya menurut pengamatan dari APPBI hingga saat ini untuk pusat-pusat perbelanjaan di tanah air. Silakan, Pak Alfonsus. Ya, saya kira tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan sebetulnya sudah meningkat begitu ya sejak Idul Fitri tahun 2022 yang lalu, yaitu pada saat pemerintah memberikan izin untuk mudik ya setelah 2 tahun 2020 dan 2021 tidak boleh mudik. Jadi pada saat itu tingkat kunjungan sudah bergerak naik, meskipun secara pergerakannya hanya secara bertahap dan cenderung lambat begitu, tetapi trennya naik terus. Apalagi setelah Idul Fitri juga ternyata kan tidak terjadi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan, jadi relatif terkendali. Itu pun kembali lagi mendorong tingkat kunjungan naik terus ke pusat perbelanjaan. Nah, seiring dengan peningkatan tingkat kunjungan itu juga di pusat perbelanjaan itu kan ada 2 indikator ya. Satu adalah tingkat kunjungan, kedua adalah tingkat okupansi. Nah, tingkat okupansi juga ini pergerakannya seiring dengan tingkat kunjungan. Jadi karena tingkat kunjungannya naik, tingkat okupansi juga naik karena para retailer, para penyewa mempunyai confidence gitu ya, kepercayaan bahwa kondisi usaha telah mulai membaik begitu. Jadi tingkat okupansi juga bergerak naik sehingga kita tutup tahun 2022 yang lalu dengan rata-rata nasional tingkat kunjungan itu berada di 90%. Kemudian tingkat okupansi kita tutup di tahun 2022 juga dengan rata-rata nasional 80%. Jadi ada peningkatan tingkat kunjungan dari 2021 yang hanya sekitar 60% naik menjadi 90%, dan kemudian di tahun tingkat okupansi naik 10%,
menjadi 80% yang sebelumnya itu di 70% begitu. Nah, sebelum pandemi rata-rata tingkat okupansi nasional itu berada di 90%. Turun 20% selama 2020 dan 2021 menjadi 70% begitu. Tapi 2022 ada peningkatan 10%. Nah, diharapkan di tahun 2023 ini tingkat kunjungan bisa mencapai 100% atau bahkan lebih dari 100%, lebih dari sebelum pandemi begitu. Dan kemudian juga tingkat okupansi juga bisa meningkat kembali menjadi 90% seperti sebelum pandemi. Jadi apalagi pemerintah memang telah mencabut PPKM begitu ya. Jadi saya kira ini juga akan mendorong tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan dan mengembalikan kondisi usaha begitu. Oke. Nah, yang memang yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah memang kondisi perekonomian gitu kan. Jadi di satu sisi sebelumnya kita fokus terhadap aspek kesehatan, sekarang memang lebih fokus terhadap aspek perekonomian, khususnya akibat ketidakpastian global yang kita rasakan sampai dengan saat ini masih menerpa seluruh dunia begitu ya. Jadi di Indonesia itu kan biaya energi naik meningkat, BBM, listrik dan sebagainya. Inilah yang mempengaruhi daya beli masyarakat di kelas menengah bawah gitu. Namun tetap kami optimis bahwa 2023 akan jauh lebih baik tetap dari 2022 dari tahun yang lalu begitu. Demikian Mas Pras. Tapi kalau kita cermati dengan beberapa informasi pemberitaan begitu di media massa, online maupun juga media lain menginformasikan memang masih ada beberapa gerai dari tenan yang tutup begitu. Nah, apakah kondisi ini memang sudah lama berlangsung begitu atau selama masa pandemi kemudian mereka belum bisa pulih kembali? Karena kita tahu hantaman pandemi COVID-19 ini kan sangat luar biasa sekali untuk retail begitu di Indonesia, Pak Alfonsus. Ya, saya kira memang benar demikian. Jadi sampai dengan saat ini masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya masih sangat rendah. Tetapi di satu sisi juga banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya sudah lebih dari 100% bahkan begitu. Jadi memang ada dua hal. Nah, kalau kita bicara masalah pusat-pusat perbelanjaan yang masih berada tingkat kunjungannya masih sangat rendah sampai dengan saat ini, saya kira ini semata-mata bukan karena COVID-19 saja. Jadi saya kira ada dua hal. Pertama adalah memang tadi COVID ini menjadi trigger gitu ya, menjadi pemicu begitu. Jadi memang karena COVID ternyata begitu lama, sekarang hampir 3 tahun begitu ya, belum selesai ini COVID, tetap masih ada meskipun PPKM dicabut. Ini adalah terus terang saja memang menguras stamina gitu ya, menguras stamina para pusat-pusat perbelanjaan yang kinerjanya belum maksimal. Terutama sebelum pandemi. Jadi yang kinerjanya itu hanya kurang maksimal sebelum pandemi, kemudian dihantam dengan COVID-19 ini yang begitu lama, ini adalah menguras stamina. Sehingga ini adalah kondisinya semakin berat begitu. Nah, saya kira tapi ada satu hal yang jauh lebih penting adalah bahwa fungsi pusat perbelanjaan itu sudah tidak lagi hanya sekedar sebagai tempat belanja. Jadi fungsi mal itu bukan lagi hanya sekedar tempat belanja. Nah, ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi. Jadi fungsi perbelanjaan itu sudah tidak melulu hanya sekedar tempat belanja. Nah, ini bagi pusat-pusat perbelanjaan yang masih tetap memfungsikan dirinya hanya sebagai tempat belanja, salah satunya akan menghadapi dengan online begitu. Jadi akan bertarung dengan online secara langsung begitu ya. Jadi bagi mereka yang hanya mempertahankan fungsi-fungsi tersebut, hanya fungsi belanja saja, ini pasti akan mengalami kesulitan begitu karena perubahan terjadi di tren belanja masyarakat. Fungsi pusat perbelanjaan itu harus bisa menambahkan fungsi lain. Pusat belanja itu masyarakat sekarang memerlukan customer journey, customer experience begitu. Jadi yang kalau kita lihat pusat-pusat perbelanjaan yang sekarang ini diserbu oleh pengunjung yang tingkat kunjungannya sudah sangat ramai sekali, kita bisa lihat ya setiap weekend, liburan dan sebagainya tingkat kunjungannya sangat tinggi sekali. Itu adalah pusat-pusat perbelanjaan yang memberikan fungsi lain dari sekedar sebagai tempat belanja begitu. Jadi mereka ada fungsi-fungsi yang memberikan customer journey, customer experience. Inilah pusat-pusat perbelanjaan yang dipilih oleh masyarakat saat ini begitu. Jadi pusat-pusat perbelanjaan yang tidak memiliki fasilitas tersebut tidak dipilih oleh customer, oleh pelanggannya. Sepertinya kita mudah saja. Jadi setelah misalkan PPKM dicabut, yang dicari oleh masyarakat apa sih pertama kali? Saya kira bukan belanja. Kalau belanja itu kan gampang sekali dengan online dan sebagainya. Setelah hampir 3 tahun ini masyarakat pergerakannya dibatasi, diminta diam di rumah. Begitu dicabut, yang pertama kali dicari apa?
interaksi dengan sesamanya, interaksi karena itu yang dilarang selama ini begitu kan. Iya, iya. Ingin berinteraksi secara sosial begitu. Jadi tentunya bukan yang dicari yang fungsi Baik. belanja, Nah. bukan kepentingan belanja. Jadi kalau hanya pusat belanja yang hanya mementingkan fungsi belanja, Oke. pasti akan tidak dipilih oleh customer-nya begitu. Pak Kurang lebih Alfonsus. demikian. Ya. Nah, dengan kondisi yang ada, oke lah dengan dicabutnya PPKM, kemudian adanya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan sebelumnya, ini mengembalikan kitanya manusia sebagai makhluk sosial begitulah Pak Alfonsus, yang memang butuh interaksi terhadap sesama. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, lantas bagaimana dengan nasib dari mal-mal ataupun pusat perbelanjaan yang hanya bertahan tadi dengan konsep berjualan saja, sementara sudah ada pergeseran yang cukup jauh nih dari mal-mal yang lebih mementingkan adanya interaksi sosial dari pengunjungnya. Saya kira tidak ada jalan lain bagi teman-teman pusat perbelanjaan yang sekarang ini kondisinya masih belum bisa maksimal. Saya kira harus segera merubah konsep. Jadi melakukan rekonsep secara total begitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan karena tidak ada jalan lain begitu. Karena saat ini adalah yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat memerlukan customer journey, customer experience begitu ya di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, termasuk juga di belanja dan di dalam berbelanja begitu. Nah, tidak ada jalan lain kalau tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan perubahan konsep secara total. Ini tentunya akan semakin ditinggalkan begitu, apalagi di kota-kota besar pertarungan ataupun persaingan antar pusat belanja itu sangat tinggi. Saya kira banyak sekali pusat-pusat belanja yang kita lihat sekarang di kota Jakarta begitu sangat ramai begitu. Jadi akan sangat sulit sekali karena masyarakat sekarang tidak ada yang loyal, pelanggan itu tidak ada yang loyal. Mereka akan memilih pusat-pusat perbelanjaan yang memang menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi apalagi orang Indonesia ini kan sangat suka sekali mempunyai budaya yang sangat suka berkumpul begitu ya. Jadi kalau kita lihat setiap akhir pekan, hari libur, restoran, kafe di pusat belanja itu penuh dengan kakak, adik, anak, cucu, omah, paman, mertua, kadang-kadang semua berkumpul begitu. Jadi pusat-pusat perbelanjaan yang tidak bisa memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, di mana masyarakat bisa melakukan interaksi sosial tadi dengan teman, dengan keluarga, dengan kolega dan sebagainya. Nah, jika tidak ada fasilitas tersebut, ya tentunya tidak akan dipilih oleh masyarakat begitu, oleh pelanggan. Jadi saya kira kembali lagi tidak ada jalan lain bagi pusat-pusat perbelanjaan tersebut, harus segera melakukan rekonsep begitu ya, melakukan perubahan-perubahan terhadap pusat perbelanjaannya. Nah, perubahan apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah customer experience atau customer journey itu bisa didapat dari dua hal, dari konsep gedung dan juga tenancy mix. Dari campuran kelengkapan daripada tenancy mix-nya. Jadi saya kira dua hal ini yang harus dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Oke, demikian, itu dia yang bisa saya garis bawahi konsep yang harus dilakukan bagi mal ataupun pusat perbelanjaan yang tertinggal lah dalam tanda kutip begitu untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi terkini di masyarakat Indonesia adalah memang adalah customer journey, kemudian customer experience. Nah, lantas peran dari APPBI seperti apa begitu untuk melakukan pendampingan terhadap anggotanya? Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan tiket okupansi mal di wilayah Jakarta. Kita lihat perbandingan dari tahun 2018 jauh sebelum pandemi COVID-19 sampai dengan 2022. Kita lihat ini kecenderungannya memang turun begitu. Dari tingkat okupansi mal di Jakarta 3,6% itu di tahun 2018, kemudian turun sampai dengan proyeksi tahun 2022 itu sekitar 68,9%. Dan selanjutnya jumlah mal di Jakarta dari tahun 2022 ini kita lihat mana saja dari 5 wilayah di DKI Jakarta yang terbesar adalah Jakarta Selatan, ada 28 mal atau pusat perbelanjaan. Menyusul kedua adalah Jakarta Pusat 22 mal. Kemudian Jakarta Utara 18, Jakarta Barat 16, dan Jakarta Timur ada 12 pusat perbelanjaan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum APPBI. Ya, Pak Alfonsus, kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan, dari tingkat okupansi mal di wilayah DKI Jakarta sajalah, kita tidak jauh sampai secara luas begitu secara nasional. Ini apa yang bisa kita cermati dari sisi ini? Apakah memang tadi
tumbuhnya digitalisasi begitu di Indonesia di mana kita tahu masyarakat berbelanja dengan mudah melalui online ini juga memberikan salah satu trigger yang terjadi dari tingkat okupansi mal di Jakarta ini. Ya, Mas Pras, jadi memang kalau tadi kan yang di awal saya sampaikan itu adalah data tingkat okupansi rata-rata secara nasional. Jadi kalau yang tadi disampaikan ini adalah data-data tingkat okupansi secara di DKI Jakarta begitu ya. Di DKI Jakarta memang kecenderungannya adalah turun karena tadi juga sudah saya sampaikan di depan bahwa persaingan di pusat di Jakarta itu di kota-kota besar khususnya di Jakarta itu persaingan sangat kuat sekali. Kenapa? Karena gaya hidup masyarakat Jakarta, masyarakat kota-kota besar itu cepat sekali berubah. Jadi inilah yang harus kita cermati bahwa tingkat okupansi di luar DKI Jakarta atau di daerah-daerah cenderung lebih stabil dan bahkan cenderung meningkat begitu. Kalau di DKI Jakarta tadi persaingannya gaya hidup di masyarakat itu di kota besar cepat sekali berubah. Banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang tidak bisa merespon perubahan-perubahan ini. Perubahan-perubahan yang terjadi daripada gaya hidup masyarakat di Jakarta. Inilah yang mengakibatkan tingkat okupansi menjadi turun. Tingkat okupansi turun kenapa? Ya karena tidak tingkat kunjungannya turun pasti. Kalau tingkat kunjungannya turun kenapa? Karena tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi saya kira tadi sempat disinggung sebelum jeda adalah bahwa bagaimana ini pusat-pusat perbelanjaan ini merespon. Jadi saya kira saya kasih contoh saja, Sarinah. Sarinah adalah salah satu contoh pusat perbelanjaan yang bisa merespon yang terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di gaya hidup masyarakat di Jakarta ya. Pak Erick Thohir Menteri BUMN tahu persis masalah ini sehingga dia segera merekonsep Sarinah dan kita lihat hasilnya sekarang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa rekonsep itu bisa dilakukan dari konsep gedung itu terjadi dengan Sarinah melakukan rekonsep gedung dan juga tenancy mix. Tenancy mix-nya pun terjadi di Sarinah. Sarinah melakukan perubahan tenancy mix. Jadi saya kira itu adalah contoh nyata bagaimana pusat-pusat perbelanjaan melakukan respon, melakukan perubahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di gaya hidup masyarakat. Jadi saya kira ini yang harus dicermati. Nah, kalau tidak dilakukan, apalagi itu di kota-kota besar, kecenderungannya pasti akan turun terus, akan kalah bersaing begitu. Ya, jadi saya kira ini menjadi satu perhatian bahwa memang, tetapi yang jadi masalah adalah tidak semua pusat perbelanjaan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan perubahan konsep-konsep. Baik itu karena kekurangan kreativitas, inovasi dan sebagainya, dan tentu juga pembiayaan gitu ya, karena untuk melakukan rekonsep saya kira juga membutuhkan biaya. Kita lihat Sarinah itu rekonsep perlu berapa banyak itu kan ratusan miliar begitu. Saya kira hampir 1 triliun itu untuk melakukan renovasi di sana begitu. Jadi saya kira inilah yang terjadi. Tapi ini tantangan ini saya kira harus kita siasati karena untuk berinovasi, berkreativitas itu kan tidak perlu juga relatif biaya itu ya. Menjadi sangat relatif, tidak harus berbiaya besar gitu, tapi bisa juga dilakukan dengan hal-hal sederhana, tetapi bisa memberikan experience, memberikan journey kepada masyarakat. Jadi saya kira data-datanya memang sejalan dengan memang kondisi di DKI Jakarta yang tadi saya kira gaya hidupnya akan terus berubah. Kita tidak tahu setelah COVID-19 ini akan terjadi perubahan apa lagi. Jadi bagi pusat perbelanjaan ini memang merespon perubahan itu sudah menjadi satu keharusan begitu. Demikian. Nah, lantas posisi dan peran APPBI begitu sebagai pembina dari anggotanya bagaimana? Pendampingankah? Bagaimana rekonsep ini juga bisa menjalar ke mereka ini yang masih belum bisa melakukan perubahan karena tadi mungkin terkendala dengan inovasi, kreativitas dan juga pembiayaan? Ya, saya kira tugas asosiasi ada 2 hal utama. Pertama sisi eksternal. Sisi eksternal adalah bagaimana APBI bisa mendorong iklim usaha bekerja sama dengan pemerintah, menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang sehat begitu ya untuk perkembangan industri retail ataupun industri pusat perbelanjaan secara nasional begitu. Jadi saya kira itu menjadi tanggung jawab daripada APBI. Kemudian dari ke arah internal ke dalam begitu APBI juga mempunyai tanggung jawab. Pertama adalah bagaimana mengembangkan, memberdayakan seluruh personil, karyawan, staf dan sebagainya yang terlibat langsung di dalam pusat perbelanjaan, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk tadi salah satunya merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah inilah yang terus-menerus kami berikan kepada anggota-anggota kami. Tetapi kembali lagi tadi Pak Pres bahwa tidak semua pusat perbelanjaan memang memiliki kemampuan hal tersebut. Jadi saya kira ini harus bisa dilakukan secara
ada yang bisa merespon secara cepat, ya itu contoh-contoh tadi saya sudah sampaikan juga. Tetapi ada juga yang meresponnya dengan cukup lambat begitu. Jadi saya kira justru ini yang harus kita dorong terus. APBI selalu membantu teman-teman di pusat perbelanjaan untuk bisa mencari solusi-solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah ini. Jadi saya kira banyak sekali yang sudah dilakukan oleh kami. Kami melakukan seminar, gathering, workshop dan sebagainya. Bahkan kami mengundang teman-teman dari asosiasi dari luar negeri seperti dari China, dari Hong Kong, Taiwan, begitu ya, dari Singapura, dari Malaysia dan sebagainya untuk berbagi begitu bagaimana melihat perkembangan pusat-pusat perbelanjaan juga di luar. Bagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di negara-negara tetangga kita. Jadi itulah yang bisa dilakukan oleh asosiasi. Tentunya keputusan akhir adalah tetap ada di tangan teman-teman pengelola pusat perbelanjaan masing-masing. Jadi saya kira itu yang batas maksimal yang memang bisa kami berikan. Tetapi kami selalu memberikan update-update terbaru kepada teman-teman pengelola, terutama apa yang terjadi di industri retail, khususnya juga terkait dengan dari para pelanggan masyarakat begitu. Iya. Nah, tetapi kembali lagi Mas Pras, satu lagi ini adalah yang harus menjadi perhatian kita semua bahwa perubahan itu terus terjadi bukan hanya karena COVID-19 saja. Setelah COVID-19 ini kita tidak tahu lagi apa akan yang terjadi perubahan begitu ya. Nah, pusat perbelanjaan itu harus bisa merespon hal-hal tersebut karena pusat perbelanjaan itu sangat identik sekali dengan gaya hidup, dan gaya hidup itu, lifestyle itu selalu berubah setiap saat. Jadi pusat perbelanjaan itu memang harus selalu siap untuk bisa merespon perubahan-perubahan tersebut. Nah, kita lihat banyak pusat perbelanjaan yang sudah ramai sekarang ini, ramai luar biasa bahkan. Jadi sebetulnya industri pusat perbelanjaan ini kan masih tetap mempunyai prospek yang baik, yang bagus begitu ya, bahkan setelah COVID pun. Nah, buktinya itu bahwa ada pusat-pusat perbelanjaan, bukan ada lagi, banyak pusat-pusat perbelanjaan yang sekarang saat ini sangat ramai sekali. Pak Presiden datang ke Kokas, datang ke pusat-pusat perbelanjaan itu kan ramai sekali. Itu menunjukkan bahwa kondisinya memang sudah membaik ya, apalagi setelah PPKM ini gitu. Demikian Mas Pras. Baik Pak Alfonsus, berarti memang tahun 2023 menjadi salah satu tahun penentuan juga nih buat teman-teman APPBI begitu ya dalam merespon setiap perubahan yang terjadi, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Yang penting bagaimana upaya merespon tadi, kemudian rekonsep ini juga bisa dilakukan dengan cepat sambil melihat bagaimana perubahan lifestyle di masyarakat. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan Pak Alfonsus. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Mas Pras, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.